Ini untuk recountnya. Bisa buka ya Pak? Iya. Paling kalau mau diterbangin kita tunggu cas dulu 15 menitan. Oke, boleh. Ini untuk drone-nya, untuk remote-nya. Ini ada charging hub beserta baterainya, kabel penyambung remote ke HP, USB Type C, dan ini untuk ngecasnya nanti. Di sini ada cadangan baling-baling, cadangan joystick, dan ada obengnya. Oke, saya buka ya Pak. Ya. Kita coba cas dulu. Biasanya sih soalnya kosong. Oh gitu. Iya, jadi kita harus cas. Ini yang dinamakan stopper holders. Oke. Ini dibuka aja. Langsung dipindahin aja itu ya apanya? Apa SD card? Iya, sikatnya. Boleh. Ini yang bagian depan ini, yang bagian bawah ditekan belakang. Ini dinamakan gimbal protector, bukan pas untuk dia terbang, tapi pas dia diem aja biar nggak kena debu gitu. Nah makanya pas kita pertama kali pegang drone biar nggak lupa harus langsung dibuka, karena nanti pas dinyalain gimbalnya akan gerak-gerak. Oke. Kalau misalkan nggak dibuka, khawatirnya bisa rusak kemudian hari. Pas ini ya, pas mau diterbangin nih. Iya betul. Jadi jangan lupa pas mau dinyalain nih, pokoknya buka dulu baru dinyalain. Gitu. Oke. Iya. Ini di sini ada untuk Type C. Biasanya kalau yang basic ngecasnya dari sini langsung, karena kan dia nggak ada charging hub-nya. Nah ini untuk SD card-nya. Di sini untuk taruh baterainya. Tinggal tarik. Ngecas. Jadi dia ngecasnya dari yang paling kosong. Kalau misalkan ini udah penuh, nanti dia ganti ke yang lain. Oke. Nanti kalau udah penuh dia akan mati sendiri. Lama pengecasan berapa? Gak lama sih Pak, paling 45 menitan sih sampai penuh satu baterai itu. Mungkin 45 atau 1 jam lah paling lama. Balik. Salah. Ini bingung. Tinggal kita colok ke stop kontak.
seperti ini. Oke. Sekarang kita pakai remote-nya. Ini tinggal ditarik aja. Kalau yang bawaan langsung itu iPhone, tapi kalau misalkan datanya Android biasanya kan Type C, kalau enggak micro ya Pak. Iya, betul. Nah diganti aja, dia semua HP bisa. Bapaknya yang micro atau Type C? Mikro kan ini. Micro. Oke, saya ganti ya Pak. Nah, kan diganti aja, saya cabut. Type C. Nah coba kita coba Oke. Bapak. Ini di belakang sini ada untuk joysticknya. Untuk menyimpan joystick kita pasang aja seperti bawah sih. Oke. Nah ini Bapak bisa ngecas remote-nya dari sini pakai USB Type C tadi. Oke. Iya. Berapa lama? Kalau ini lebih lama sih, bisa sampai 2 jaman, tapi tahannya juga lebih lama gitu. Oh, oke. Bisa 2 kali terbang gitu. Nah, sekarang kita Ada baterainya juga di dalamnya ya? dia nggak, jujur saya kurang tahu sih baterai atau apa, cuma dia kalau ngecek baterai seperti ini. Oh, gitu. Iya. Nah, ini ada tombol power off dan on, pencet sekali untuk cek baterainya, pencet 2 kali, yang keduanya tekan agak lama untuk nyalain. Untuk apa itu yang Nyalain. nyalain? Iya. Nah kalau bapaknya mau matiin juga sama, tetap pencet 2 kali, yang keduanya tekan agak lama. Seperti itu. Pencet 2 kali, yang pertama biasa, yang kedua Ya, agak lama. betul. Bapak mau coba mungkin? Itu tadi untuk tombol RTH-nya. Untuk dia naik di ketinggian 30 meter minimal untuk menghindari gedung, tiang, dan pohon-pohon. Gitu. Tadi Apple yang apa? Yang agak pelan sen ya? Ya, sinematik. Nah, Sinematik, sport normal. itu kencang dia. Kencang, ya. Jadi hati-hati aja. Normal kayak nanti kita mau coba. Nah, di sini ada tombol switch antara kamera dan video. Misal Bapak di kamera nih pengen pindah ke video, pencet yang ini, oke-nya di sini. Oh, itu untuk Oke-nya, pengambilan iya gitu ya? betul, pengambilan gambar, pengambilan video, selesai juga tetap yang ini. Gitu. Nah, di sini ada tombol FN. Tombol FN ini untuk resetter gimbal. Misalkan gimbalnya di tengah nih, yang ini kan dia, terus bawah pencet sekali, nanti dia akan langsung turun ke bawah. Pencet sekali lagi, dia akan resetter lagi. Tuh. Oke. Nah, Jadi hanya posisi ke bawah sama ke atas iya saja? betul. Nah di sini ada tombol tilt up and down-nya. Kalau ini kan langsung nih, langsung turun tuh dia. Nah kalau ini Bapak bisa mainin pelan. Oh, jadi bisa dua, Iya. kita kalau nggak atas, yang bawah itu ya? Yang FN ini gitu. Oke. Nah itu untuk tombol-tombolnya. Mungkin ada pertanyaan? Kalau ini joystick yang ini sama ini bedanya? Oke, untuk joystick di sebelah kiri untuk ke depan itu dia untuk ke atas naik. Oke. Nah kalau yang belakang itu turun ke Oke. belakang. Terus joystick ke kanan ini dia downnya muter kanan, muter dia. Oh, hanya putar ya? Ya. Muter kiri pun sebaliknya, muter kiri. Nah sekarang kita pindah ke joystick sebelah kanan. Kalau ke depan itu untuk maju, kalau ke belakang itu untuk mundur, dan ke kanan itu downnya menyamping ke kanan. Nah kalau ke kiri dia menyamping ke kiri, seperti itu. Itu untuk Kalau maju, si joystick. maju mundur ya? Ini ya? Ya betul. Kalau maju ini? mundur, ini naik, Naik sama turun, bawah, turun. muter kanan, muter kiri. Ini nyamping kanan, nyamping kiri. Nanti kita coba. Oke. Iya. Itu untuk remote-nya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kan cukup itu. Oke, sekarang kita pindah ke si drone-nya. Nah, pasang baling-balingnya. Tadi yang paling utama itu ini ya Pak, gimbal protektornya. Jangan lupa langsung dilepas. Jadi pas kita nyalain, dia akan bebas leluasa geraknya, gitu, nggak akan tertahan.
khawatirnya takut rusak gitu. Nah, untuk gimbalnya, untuk propellersnya atau baling-baling, di sini ada yang membedakan. Jadi masangnya itu harus menyilang, nggak boleh yang mana aja gitu, itu nggak bisa. Jadi, menyilang maksudnya? menyilang itu maksudnya, ini kan ada garisnya nih Pak. Nah, ini ada garisnya kelihatan, ya kan? Nah, yang ini ada garisnya. Garis, ya. Ini ada garisnya. Ya. Nah, harus menyilang. Jadi yang ada garisnya sama yang ada garisnya menyilang. Nggak boleh yang ada garisnya, tapi di sini juga yang ada garisnya, gitu. Nah, ini kan nggak ada garisnya. Di sini juga nggak ada garisnya. Berarti yang ada garisnya ketemu sama nggak ada garisnya? Iya betul, yang ada garisnya ketemu sama yang ada garisnya. Berarti gini? Betul. Langsung gini? Nah, ini kan ada garisnya nih. Ini sama yang ada garisnya sini. Kalau ini kan nggak ada. Iya. Ini sama yang nggak ada gitu. Jadi yang nggak ada sama yang nggak ada. Pasang ininya ya? Pasang propellersnya. Dan dia harus menyilang, nggak boleh yang ini sama yang ada garisnya, ini ada garisnya. Itu jangan, khawatirnya dunia tidak akan seimbang pas terbang gitu. Nah, ini juga kalau misalkan ketuker nih, yang ini ada garisnya, pasangnya di sini terus ini di sini, itu nggak masalah selama dia masih senada gitu. Iya, yang penting yang polos sama yang polos, yang garis sama yang garis. Seperti itu. Itu untuk propellersnya. Nah, ini untuk lampu belakang drone-nya. Itu dia ada 3 warna, merah, kuning, dan hijau. Fungsinya? Jadi kalau untuk memberi tanda gitu, seperti peringatan lah. Kalau yang aman untuk terbang itu di warna hijau. Iya, warna hijau itu udah aman. Jadi Bapak bisa terbangin pas lampunya udah warna hijau. Kalau misalkan di luar warna hijau seperti kuning atau merah, itu berarti ada kendala. Entah baterainya lowbat kah, entah GPS-nya belum ada. Jadi belum aman untuk terbang. Jadi bisa sampai di lampu warna hijau gitu. Tapi kalau misalkan belum ada GPS nih, terus gimana ya caranya biar ada, kita bisa sinkronisasi lagi dengan cara kalibrasi kompas namanya. Nah, nanti kita bisa coba di depan. Dia diputar sampai 360 derajat sampai si lampunya ini warna hijau kedip-kedip. Diputar di ininya, seperti ini putarnya. Kayak gini, terus nanti kalau udah balik di sini, terus puterin lagi searah. Nah, nanti kita kasih gimana tadi muternya? Depan, ini, bawah. Misalkan gini nih, terus langsung gini, 360 derajat. Kalau udah nih, kan dia udah balik lagi tuh, terus di sini, tapi searah, sama seperti yang tadi arahnya. Gini, sampai warna si lampunya hijau. Nanti kita akan coba. Nah, drone ini kan belum waterproof ya Pak, belum waterproof. Jadi kalau misalkan kiranya mendung, nanti dulu mainnya bisa ditunggu sampai cerah cuacanya, karena khawatirnya rusak gitu kalau kena air, dan takutnya tamnya tidak mengcover gitu. Jadi bisa ditunggu pas sampai cerah. Nah, kalau unit yang lain ada yang waterproof? Kalau DJI kayaknya ada, cuma nggak ada di sini. Iya, kita belum ada di sini. Nah, ini kan imbangnya nih Pak, kalau misalkan mati nggak apa-apa digerakin, tapi kalau lagi hidup jangan. Terus kalau misalkan nih lagi landing, kita harus perhatiin tuh bawahnya, apakah bawahnya ada batu atau nggak, khawatirnya nanti bisa kena sih kameranya. Nah, nanti bisa rusak gitu. Terus juga kita harus perangkat kameranya sendiri ada ya? Tapi kita nggak jual sih, kita iya lebih ke unitnya. Terus tapi juga, ada di tempat lain masih ada? Harusnya sih ada, kalau aksesoris seperti harusnya. Iya. Nah, ini ada, kita juga harus perhatikan di sekitarnya saat dia mau terbang atau mau landing, apakah di sekitarnya ada pasir atau ada rumput. Karena khawatirnya kan ini baling-baling muter nih, ada anginnya. Nah, khawatirnya si pasir atau rumput tuh motong rumput si baling-balingnya, terus bisa masuk ke si motoriknya. Khawatirnya juga akan bermasalah seperti itu. Jadi kita harus perhatiin tempatnya. Biasanya juga yang aman di dataran yang rata, seperti itu. Ini nggak boleh kemasukan nih? Iya, karena kan ini langsung ke mesinnya. Khawatirnya ada nggak ada proteknya ya? Harusnya sih ada, cuma mungkin di online kali ya banyak. Iya. Ini tadi untuk drone-nya, mungkin ada pertanyaan? Mungkin itu dulu. Sambil dulu ya Pak saya.
Ini ada invoice-nya ya, Pak. Oke. Jadi satu aja. Selesai. Jadi satu sama ini. Oh iya boleh. Ini ada kartunya. Ini kan ada kayak pembaruan Bisa software. langsung situ. Pak. Oh iya boleh. Ini kan ada kayak pembaruan software, Pak. Heeh. Nah, nanti pembaruannya mungkin bisa di rumah karena harus sama-sama full nih baterainya. Oh gitu. Karena cukup memakan waktu yang lama gitu. Jadi pas ini udah full, baterainya dicas lagi, ini juga udah full, baru diperbarui. Kita lewati dulu. Nah, nanti Bapak bisa pasang di sini. Gitu. Apanya? Maksudnya bisa software update-nya di sini. Oke. Pencet aja yang ini. Oh gitu. Nanti Bapak kalau mau lihat hasilnya, hasil fotonya ada di album ini. Oh. Iya. Nah, sekarang kita pencet go file. Nah, kita ke depan langsung. Oke. Nah, diterangin dikit ya, Pak. Iya. Nah, di sini ada maps-nya atau petanya. Kita bisa pencet. Dia masih mencari-cari. Kalau yang aman itu, nah ini kita nih. Yang segitiga ini drone-nya. Yang segitiga. Iya, kelihatan nggak, Pak? Nih, segitiga ini. Mana ya? Ini. Oh iya. Iya, nah itu kita drone-nya. Nah, karena kita berada di kawasan zona bandara, jadi ini zonanya itu warna kuning. Oh. Iya, nah H ini remote-nya. H ini si remote. Oke. Yang segitiga si drone-nya. Nah, kalau yang aman untuk terbang itu di zona yang bebas dari bandara. Biasanya warnanya kayak putih, kalau nggak warna hijau, itu aman untuk terbang. Jadi hindari juga terbang di kawasan bandara karena apa? Khawatirnya dia udah ngelewatin terus langsung kepotong sinyalnya. Khawatirnya seperti itu, bisa jatuh gitu. Nah, sekarang kita balik ke sini. Di sini ada baterainya 48%. Amannya tadi di 30 kalau udah. Ini kan udah lampunya juga udah hijau nih dia, berarti dia udah ngeling, GPS-nya udah dapet gitu. Tetap penting memang warna-warna itu ya tadi. Iya, betul. Tadi pas kita awal coba nyalain di dalam itu dia 3 warna. Tapi sekarang di luar udah hijau, berarti udah aman untuk terbang. Nah, tapi kalau misalkan Bapak mau kalibrasi kompas lagi nggak masalah. Di sini tadi, nah ini ketinggian maksimal. Di sini 120, Bapak bisa atur sampai 500, tapi amannya di 100 gitu. Jarak maksimal juga Bapak bisa atur lagi. Tinggi RTH di sini 100, tapi bisa Bapak ubah lagi. Misalkan 50 seginilah gitu. RTH itu yang RTH itu nambah tadi ya? iya betul, yang nambah tadi. Kan di sini udah 100 nih, Pak. 120. Nah, terus dia harus naik lagi. Berarti kan otomatis sudah mau mendekati. Nambahin ya? Iya, udah mau mendekati 200 seperti itu. Nah, di sini ada kompas normal. Itu untuk kalibrasi kompas. Misal GPS-nya nggak ada, kita kalibrasi. Mulai. Nah, boleh pegang sebentar. Kan warnanya kuning, Pak. Iya. Saya putar 360 derajat sampai warnanya hijau. Oke. Nah, dia udah hijau nih. Terus sekarang kayak gini ke bawah, Oke. searah lagi sampai hijaunya kedip-kedip. Nah, udah kedip-kedip. Yuk, udah aman. Seperti itu. Mungkin Bapaknya bisa coba. Saya kompas normal, kalibrasi, mulai. Udah cukup lah. Oh, udah cukup. Ya udah, saya ini dulu. Saya lanjutkan. Sudah.
untuk yang lain-lain, kamera dan lain-lain, settingannya gitu. Sekarang kita bisa coba terbangin. Ada 3 cara. Jadi ibaratnya kayak motor aja, kita harus di starter dulu. Caranya V langsung. Nah, karena kita ada di kawasan zona bandara. Bawa semua ya? Iya, V itu. Dibatalkan aja karena kalau membuka agak ribet, harus minta izin. Nah, ini kan muter nih, Pak. Terus kalau mau batalin yang bawah, tekan aja. Nah, seperti itu. Cara kedua, ke bawah terus ke arah dalam. Ke bawah ke dalam ya? Iya. Nah, yang ketiga ini keluarnya. Seperti itu. Kita batalin lagi. Kalau saya biasanya di V karena langsung dia. Nah, kita naikin pelan tapi pasti. Karena kalau pol dia ngebut. Nah, ini drone-nya. Saya majuin. Samping kanan, samping kiri. Putar kanan. Putar kiri. Meskipun ada angin, videonya nggak akan goyang karena dia ada gimbal tadi. Nah, saya mundurin, saya turunin lagi. Turunin. Ya, nah kalau turun dia nggak akan langsung turun, Pak, tapi Bapak bisa tekan aja ke bawah. Karena apa? Dia baca sensornya di bawah tuh aman nggak untuk dia landing. Nah, ini nih saya bawah, dia nggak akan langsung turun. Berhenti dulu, baru selama 2 detik seperti itu. Nah, kalau misalkan Bapak nggak pengen manual, bisa di autopilot namanya di sini. Nah, kita tekan sampai hijaunya full, dia akan naik 1,2 meter. Setelah itu Bapak manual mainnya pakai si joysticknya. Nah, kalau misalkan mau pakai, oh iya, saya lanjut. Nah, kalau misalkan mau di autopilot juga bisa pencet lagi yang ini untuk landing otomatis, dia akan turun. Biasanya kalau dataran yang nggak rata dia akan nolak. Tapi kalau misalkan dia mau, berarti masih rata. Itu tadi kalau kita mengaktifin. Itu kalau tadi bapaknya mau autopilot. Nggak usah pakai yang di starter V gitu. Ini autopilot tadi ya? Iya. Sekarang bapaknya bisa coba. Saya berarti dari sini dulu. Ya, V. Nah, ini di cancel aja, dibatalkan. Baru naik. Naik tadi yang cut ini ya? Iya, betul. Kiri ke atas, kiri ke depan. Puter. Nah, Bapak juga bisa sambil mainin yang tombol tilt up and down-nya, si gimbal. Nah, yang gimbal yang mana? nih, yang bulat dia. Tapi nanti kalau udah mau landing dikatasin lagi, di center lagi. Oh, masih aman ya? Emang angin gini masih kuat ya? Iya, masih kuat, dia masih mencoba untuk balance, seimbang. Di fotoin dong, di videoin biar nggak lupa. Nah, ini Bapak juga bisa coba tombol FN-nya. FN tuh yang tadi buat? Ya, pencet sekali, dia akan di-center ke bawah. Oh. Nah, pencet sekali lagi ke tengah. Ke atas. Iya. Jadi kalau mau cepet pakai FN. Tadi kalau ngambil video Ya.
Ini ya. Nah, ini oke-nya di tangan Oke. Bapak, telunjuk ya. Mana ya? Oh, Di bawah, Pak. wah berarti Kurang kalau naik. ini harus tetap ini ya. Iya. Zara, Foto bareng, Pak. Hah? Foto bareng. foto bareng sini. Mana? Bukan lah. Bisa. Zara, tuh lihat tangannya tuh. Itu ini nih. Tuh. Hah? Oke, paham. Isi. Berarti kalau ini harus tetap ini ya, harus tetap kelihatan ya. Iya. Tapi Bapak bisa juga kalau jauh nih bisa mantau aja di sini. Oke, kalau posisi ini ya, kalau posisi nggak ada gedung-gedung ya. Iya. Dia tanpa HP pun bisa tetap terbang karena si layar HP cuma sebagai monitornya saja. Posisi dia kan. Iya, posisi dia. Cuma mungkin agak was-was kalau nggak pakai Iya. HP. Nggak tahu posisi ya. Jadi nggak tahu tuh di depannya ada apa. Oke Mbak. Udah? Oke, Pada diturunin. aja, Pak. Nah, tahan aja terus. Landing. Oke. Nah, Bapak boleh matikan aja. Matikannya Nah, pencet 2 kali, tekan agak lama ya.